Viral, sosok Dewi emak-emak bikin konten makan mie campur daging babi diawali bismillah. Inilah sosok emak-emak viral bikin konten makan mie campur daging babi menjadi perbincangan publik. Setelah kasus Lina Mukherjee, kini viral seorang wanita berjilbab dan mengenakan kacamata membuat konten serupa makan daging babi dengan mengucap bismillah. Wanita itu mengaku dirinya seorang muslimah yang bernama Dewi Bulan asal Indonesia yang tinggal di Amerika Serikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara-saudariku, Bapak Ibu semuanya yang telah mengklik video ini. Syukran jazakumullah khair untuk Bapak Ibu dan saudara-saudari semuanya. Bapak Ibu semua, kemarin itu ada ya viral seorang yang ngaku muslimah, lalu dia memakan babi dengan membaca bismillah dan al-fatihah. Setelah dicek and recheck, ternyata dia orang Kristen yang menyamar menjadi muslimah lalu makan babi. Ini berikut Facebooknya ya. Kalau kita lihat dari Facebook, namanya Lindsay Murtad. Ini kebiasaan berkamuflase, memang ajaran dari mereka ya kawan-kawan semuanya. Dia dari Kristen lalu menyamar menjadi muslim. Nah, terus dengan nama samaran Dewi Bulan. Facebooknya ini pun banyak penghinaan terhadap agama Islam. Tidak cukup sampai di situ, dia juga menghina Nabi Muhammad SAW dengan tuduhan atau fitnahan bahwa Nabi Muhammad telah membunuh. Wah, bayangkan. Lalu bagaimana videonya? Simaklah sampai selesai. Kali ini kita akan membawakan topik yang luar biasa hebohnya, yaitu bagaimana Muhammad membunuh Umi Kirfa. Buat ibu-ibu yang sensitif ya, mungkin kuatkan hati ya, bagaimana kekejian Muhammad membunuh lawan-lawannya. Dan ini bukan dalam keadaan perang. Ya, satu yang harus dicatat, Muhammad membunuh rival-rivalnya bukan dalam keadaan perang, dan siapa-siapa saja dan yang dibunuh dan bagaimana ya pembunuhannya. Ya, tolong kuatkan hati. Ini agak sensitif soalnya ya. Banyak yang challenge dia, mempertanyakan kenabiannya. Dan ketika orang-orang ini mulai mengekspos kenabian palsunya atau kepalsuan kenabiannya, ya, dan Muhammad tidak bisa menjawab atau Muhammad tidak bisa membuktikan bahwa dia adalah nabi utusan dari Allah, maka dia mulai menyerang, ya, mulai mempersekusi orang-orang tersebut, orang-orang ini, terutama pemimpin-pemimpinnya, ya, karena dia frustasi tidak bisa menjawab atau tidak bisa membuktikan kenabiannya. Salah satu kekejian yang dia lakukan ini adalah kepada Umi Kirfa. Umi Kirfa adalah seorang pemimpin wanita yang usianya 80-an. Dia seorang pemimpin di Bani Fazara. Dia kaya raya dan dia juga memiliki 13 anak dan satu orang anak perempuan, ya, daughter yang cantik. Nah, karena Muhammad tidak bisa berdebat atau kalah berargumentasi ketika Umi Kirfa membongkar kepalsuannya, lah Muhammad mengirim Zaid untuk membunuh ibu Umi Kirfa, yaitu dengan cara malam-malam, ya, ketika Bani Kirfa ini Bani Fazara ini tidur, ya, dia menyerang, mendapatkan Umi Kirfa yang sedang tidur, dia tarik keluar. Yang dilakukan oleh Zaid adalah mengikat kaki dan tangannya dengan 2 unta, ya,
Lalu ya tadi sudah saya kasih lihat fotonya ya, Anda bisa lihat, bisa Google sendiri ya. Dan ini hanya salah satu contoh ketika Muhammad kalah berdebat atau tidak bisa membuktikan kenabiannya. Ini yang dia lakukan. Ya, termasuk juga dengan Safiyah, dengan Zainab, dan dengan banyak wanita-wanita. Nah, di Arab, di Jazirah Arab ini, kebiasaan untuk menculik wanita dalam perang itu mereka anti ya, tetapi karena tadi ini dari Salman Farisi yang mengajarkan untuk menculik wanita, jadi Muhammad mendapatkan inspirasi dari situ. Ketika dia menang perang, ya, dia membunuh semua laki-lakinya, merampas hartanya dan juga menculik wanita-wanita ya, memperkosanya. Itu juga yang terjadi oleh anak dari Umi Kirfa yang namanya Kirfa. Itu diculiknya, diambilnya, dia dijadikan hadiah untuk pamannya. Ini luar biasa ya. Mungkin Anda tidak pernah mendengar hal ini, tapi kalau Anda membaca biografi Muhammad, itu ada. Ini bukan hanya satu buku, tapi banyak buku yang menuliskan kejadian ini. Ya, jadi teman-teman edukasi sendiri ya, silahkan pelajari sendiri ya, being educated. Thank you Brother John. Brother John tadi ada acara lagi. Ya itulah Bapak Ibu semuanya, si betina satu ini yang nyamar ini di roomnya dia bermonolog bersama teman-temannya dan ditampilkan ke publik. Dia menghina serta memfitnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membunuh Ummu Kirfa di luar medan perang. Nah, ini fitnahan dia. Mereka membawa sebuah literasi, katanya ya, di sebuah hadisnya saja yang dia pakai hadis palsu. Bahkan hadis itu ya, tentang masalah pembunuhan Ummu Kirfa, dikomentari oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa ulama hadis tersebut adalah ulama pendusta hadis. Bapak Ibu, hati-hati ya dengan orang yang tidak suka terhadap agama Islam. Mereka selalu membawa hadis palsu untuk menyerang Rasul kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, disinilah tugas kita ya, untuk banyak belajar tentang agama Islam. Bagaimana hadis itu, bagaimana matannya, bagaimana sanadnya, bagaimana rawinya, terus kritik-kritiknya seperti apa saja. Mari pelajari ulumul hadis namanya. Ya, inilah kelakuan betina satu ini, mirip-mirip dengan kelakuan yang dimakannya, yaitu babi. Ya, makanya kelakuannya kayak babi juga, sama kan. Betul saja, babi itu diharamkan karena berpengaruh kepada kelakuan pemakannya rupanya. Nah, itu Bapak Ibu semuanya. Jadi betina satu ini ya, sudah dapat kita lihat dia menyamar memang berkamuflase ini ajaran Kristen. Coba takiyah mereka itu di Filipi 1 nomor 17 dan 18, Roma 3 ayat 7 tuh. Kamuflase semuanya. Jadi dengan bohong pun, ya, dengan menjelek-jelekkan agama Islam pun, yang penting mereka bisa mengabarkan Kristus meskipun dengan kebohongan dan menjelek-jelekan. Jadi seperti itu memang sudah ajaran mereka Bapak Ibu ya. Jadi dengan adanya video ini, kawan kita yang Kristen semoga dapat berpikir, oh ternyata ya oknum-oknum Kristen seperti ini membuat kekristenan hancur sendiri. Terus apakah Nabi Muhammad difitnah akan menjadi rendah? Juga tidak. Beliau tetap akan mulia. Apakah agama Islam akan menjadi rendah? Juga tidak. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tetap tinggi meskipun Anda hina. Ya, sedikit saja literasi yang saya tampilkan ya Bapak Ibu semuanya, bahwa hadis tersebut adalah hadis palsu. Palsu. Ya, betina. Baik, memang mereka kurang kerjaan. Lalu bagaimana Bapak Ibu?
Silakan berkomentar pendapatnya di bawah seperti apa. Sebenarnya saya ingin sih membahas hadis tersebut, tapi saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya ya, saya sudah mempelajari hadis tersebut. Jadi hadis tersebut adalah hadis palsu.